어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yudin Melani dengan NIM 12292100025. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya mengenai tutorial cara membuat laporan keuangan di aplikasi Microsoft Access yang versi 2019. Nah, jadi di video ini adalah bagian yang ketiga, kita akan membahas 3 materi. Yang pertama itu bagaimana caranya membuat query jurnal umum, yang kedua caranya membuat laporan atau report jurnal umum, dan yang terakhir kita akan membuat laporan buku besar. Nah, jadi langsung saja yang pertama untuk membuat query jurnal umum, caranya sangat-sangat mudah. Di sini, di file yang telah kita buat sebelumnya, kita tinggal masuk ke tab create. Nah, lalu kita pilih yang query design. Nah, setelah diklik, nanti akan muncul tampilan yang seperti ini. Lalu kita pilih yang tabel kode akun, diklik 2 kali. Lalu kita pilih juga yang kwitansi, dan yang terakhir kita klik 2 kali pada pilihan tabel transaksi, sehingga nanti muncul tabel-tabel yang seperti ini. Nah, setelah itu kita close saja. Nah, untuk langkah selanjutnya, jadi transaksi-transaksi atau isi tabel yang ada di sini ini nanti akan kita pindahkan ke file yang ada di bawah sini. Jadi langsung saja, yang pertama kita pilih yang ID di bagian transaksi. Nah, setelah itu kita pilih yang tanggal. Setelahnya kita pilih yang nomor kwitansi yang ada di tabel kwitansi. Setelah itu lanjut ke tabel kode akun, kita pilih yang nomor akun. Dilanjut dengan nama akun, diklik 2 kali. Lalu di tabel kwitansi kita pilih lagi yang uraian transaksi. Dan yang terakhir sudah tentu pastinya kita pilih debit dan juga kredit yang ada di tabel transaksi. Nah, kalau sudah seperti ini, yang pertama ada ID, tanggal, nomor kwitansi, nomor akun, nama akun, uraian transaksi, debit, dan kredit, kita langsung lanjut geser kursor ke atas, lalu klik bagian run. Nah, maka akan muncul tampilan jurnal umum seperti yang kalian lihat di layar. Kita scroll dulu sampai ke bawah untuk memastikan bahwa semuanya sudah berurutan. Nah, kalau misalkan dirasa sudah berurutan, kita langsung saja save query ini. Kita kasih nama key underscore jurnal umum, lalu di save saja. Nah, lalu kita akan lanjut membuat laporan jurnal umum. Yang pertama kita tutup dulu jurnal umum query-nya. Nah, untuk membuat reportnya, kita beralih ke All Access. Di sini kita pilih atau klik 1 kali yang key jurnal umum, lalu kita lanjut ke atas dan klik tab Create. Nah, di sini kita klik lagi yang Report. Maka nanti akan muncul tampilan laporan dari jurnal umumnya. Nah, tampilan di setiap laptop itu bisa saja berbeda-beda. Untuk itu kita harus merapihkannya terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan tampilan di laptop kalian seperti ini, cara yang harus kita gunakan itu adalah yang pertama, kita klik setiap kolom dulu. Mulai dari kolom ID yang di sini, lalu kita pilih yang range, dan kita klik yang split vertical, supaya nanti ukuran tabelnya mengecil. Nah, lakukan terus-menerus sampai akhir, sampai ke bagian kolom kredit. Karena nanti yang bawah akan mengikuti. Nah, kalau sudah, kita geser lagi ke kiri. Nah, di sini, di kolom setelah 1 ini, di bawahnya kita klik. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, kita klik kanan. Lalu kita pilih yang delete row. Nah, maka nanti tampilan dari laporan jurnal umumnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga atur dulu jaraknya supaya tidak terlalu renggang dan agar terlihat lebih rapi.
Nah, sebetulnya ada beberapa opsi yang bisa kita pilih. Jadi, kalau misalkan kalian ingin tampilan tabel report jurnal umum ini tidak terlalu lebar, kalian bisa menghapus bagian yang nomor akun atau nama akun. Jadi, bisa pilih salah satu ataupun bisa pilih dua-duanya. Nah, dan di sini saya akan memilih untuk tetap membiarkan dua-duanya. Nah, kita lanjut scroll ini ke bawah untuk melihat apakah laporan ini sudah balance atau tidak. Nah, jadi di sini nanti bakal ada kredit total dari jurnal kita, cuman di debitnya itu belum ada. Oleh karena itu kita akan menjumlahkannya sendiri. Nah, caranya yang pertama di bawah ini kita klik yang add a sort dulu. Kita atur dulu, klik ID supaya tampilannya berurutan. Nah, lalu di sini kita klik yang more. Setelah itu kita pilih yang with credit total. Nah, di total on-nya kita pilih yang debit. Sedangkan di tipenya kita biarkan. Nah, lalu di opsi yang pertama kita checklist dan nanti hasilnya akan keluar. Nah, kita geser dulu supaya kelihatan. Nah, ini jadi hasilnya sudah balance. Nah, kalau sudah, kita tinggal save tabel report ini. Nah, jadi report jurnal umumnya sudah selesai. Kemudian nanti kita akan membuat buku besarnya. Nah, jadi setelah query atau report jurnal umumnya jadi, langkah selanjutnya kita harus membuat laporan buku besarnya. Caranya yang pertama kita tutup dulu laporan jurnal umumnya, kemudian kita klik yang query jurnal umum, klik satu kali, lalu kita klik lagi tab create di atas. Nah, kita mengulangi lagi step yang kita lakukan sebelumnya, yakni kita klik report. Nah, setelah itu kita perbaiki dulu tampilannya seperti yang tadi kita lakukan. Nah, kalau sudah dirapikan seperti ini, kita klik kanan di sini, lalu kita pilih yang design view. Maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, untuk bisa membuat buku besar, yang pertama itu kita harus klik yang add a group, lalu kita pilih yang akun. Nah, setelah itu kita klik lagi, tambahkan lagi add a group, lalu kita pilih yang nama akun. Nah, maka tampilannya itu akan seperti ini. Nah, tapi kita ini harus memindahkan beberapa kolom transaksi di sini. Yang pertama, untuk nomor akun ini kita harus pindahkan ke nomor akun yang ada di header ini. Caranya bisa kita cut saja. Setelah di-cut kita paste di sini. Nah, setelah nomor akunnya kita juga cut yang nama akun. Kita paste lagi sebelah sini dan pindahkan ke bawahnya. Nah, lalu kita lakukan yang sama dengan nomor akun yang ada di bawah sini. Nah, kalau sudah, karena di sini space-nya kosong, kita geser semuanya ke arah kiri supaya nanti lebih rapi.
Nah, kalau misalkan sudah, kita cut semua bagian yang ada di atas ini secara bersamaan. Lalu kita pindahkan ke bawah sini. Nah, kalau misalkan sudah, kita bisa lihat tampilannya dulu sebentar. Di sini klik home, lalu klik yang view. Nah, jadi nanti tampilan itu seperti ini, tampilan buku besarnya sudah ada. Hanya saja belum ada saldo akhir atau jumlah total dari setiap akun gitu. Nah, untuk bisa menambahkan total atau saldonya, kita balik lagi ke tampilan yang design view. Nah, caranya pertama kita geser dulu kursornya ke bawah. Di bagian debit kredit ini nanti harus ada total dari setiap akun. Oleh karena itu kita di sini klik yang bawah, yang more, lalu pilih yang with credit total. Yang pertama total on-nya kita pilih yang debit, tipenya tetap sum, dan kita checklist yang show grand total. Nah, maka nanti akan muncul, terus kita ubah dulu supaya nanti kelihatan. Nah, setelah itu kita juga harus mengetahui subtotal dari debit dan kreditnya. Jadi nanti kita klik lagi ini, lalu di total on-nya kita pilih yang debit, dan kita checklist yang show subtotal. Lalu diganti juga yang kredit. Kita klik lagi. Nah, kalau sudah, kita lihat dulu di sini apakah totalnya sudah muncul. Nah, jadi di sini bisa kita lihat totalnya sudah ada dari setiap akun. Nah, ini dia bisa kita lihat semuanya. Langsung kita kembalikan ke mode design view. Nah, selanjutnya di mode design view ini kita akan memberikan nama untuk membedakan setiap akun dalam buku besar itu. Jadi kita klik dulu yang nomor akun header ini, lalu kita klik yang property sheet yang ada di atas. Nah, di sini kita lihat yang back color, saya akan merubah warnanya. Jadi kalian juga bisa memilih warna yang diinginkan. Misalkan di sini saya pilih warna yang agak hijau. Lalu di alternatif colornya kita juga pakai warna yang Nah, sudah itu kita bisa lihat tampilannya di mode view. Nah, jadi sudah kelihatan ya kalau misalkan setiap akun-akunnya itu dibedakan warna-warnanya. Jadi kita bisa tahu jaraknya itu seperti apa. Nah, selanjutnya karena di setiap buku besar itu kita perlu saldo awal setiap akun,
Jadi kita akan balik lagi ke mode design view untuk menambahkan saldo awal di setiap akunnya. Ini kita tutup dulu. Nah, caranya yang pertama itu kita klik yang add existing files. Nah, di sini kita klik lagi yang show all tables. Nah, untuk bisa memasukkan saldo awal, kita harus menyeret saldo debit dan juga saldo kreditnya. Karena saldo awal itu ada di kode akun, maka yang kita seret ini yang ada di kode akun ya teman-teman. Nah, yang pertama kita lihat dulu, diperhatikan dengan seksama. Jadi si saldo debit ini kita geser ke sebelah kiri, ikuti mouse saya. Nah, setelah itu kita pindahkan ke bawah sini. Nah, setelah itu kita ganti yang saldo debit di sini itu menjadi saldo awal. Setelah debit tentu kita masukkan juga yang kreditnya. Kita klik lagi yang add existing files, kita pilih yang saldo kredit, digeser ke sebelah sini dulu. Nah, setelah itu saldo kredit yang bayangan ini kita cut saja. Pastikan yang di-cut itu hanya satu. Nah, sedangkan yang satunya lagi kita pindahkan ke sini. Nah, kalau sudah, kita atur yang 4 ini. Kita kasih bold dan rata kanan. Kalau sudah, pastikan ukurannya itu sesuai supaya nanti si angkanya akan muncul. Nah, kalau sudah, kita lihat di tampilan view-nya. Nah, maka kita bisa lihat bahwa di sini sudah ada saldo awalnya, misal di kas, terus di obat-obatan kita sudah melihat semuanya. Nah, jadi setelah saldo awal nanti kita tinggal mencari saldo akhirnya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui saldo awalnya, kita juga perlu mengetahui berapa saldo akhir dari masing-masing akunnya. Caranya, kita kembali lagi ke mode design view. Nah, setelah itu kita scroll sampai ke bawah. Kita klik di saldo debit, lalu kita pilih tab arrange. Di sini kita pilih yang insert below. Lalu kita atur dulu ukurannya supaya lebih lebar. Nah, kalau sudah, kita lanjut klik yang tab design, lalu pilih text box. Lalu kita taruh di sini.
Habis itu kita pindahkan ke bawah sini. Nah, ini kita kasih lagi tulisan karena ini kurang, jadi kita tambahkan saldo awal periode. Nah, untuk di teks label ini kita kasih tulisan saldo akhir periode. Nah, sedangkan di text box yang satunya kita rubah, kita buka yang property sheet dan klik yang all. Di sini name-nya kita ganti dengan saldo akhir debit. Lalu formatnya kita juga ganti dengan currency. Nah, kemudian klik yang control search di sini. Lalu akan muncul kotak seperti ini. Di sini kita akan menuliskan rumusnya. Rumusnya itu adalah sum sama dengan, terus kita cari yang akses total debit 2, atau bisa juga akses total debit 1, berbeda-beda di setiap laptop. Kita klik 2 kali. Habis itu ditambah, kita tambahkan dengan saldo debit. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, jadi nanti bakal muncul tampilan si saldo akhir debitnya. Kemudian kita juga kasih juga saldo akhir kreditnya. Caranya juga sama, kita masukkan text box. Tapi untuk labelnya kita hapus atau kita cut saja. Nah, text box-nya kita geser ke bawah saldo kredit, ke sebelah sini. Lalu di sini kembali lagi di property sheet, di all, di name-nya kita rubah menjadi saldo akhir kredit. Lalu formatnya kita ganti juga menjadi currency. Nah, setelah itu kita masukkan rumusnya di control search. Nah, klik di sini. Seperti biasa, kasih sama dengan, lalu kita pilih yang akses total kredit. Sekarang kita klik 2 kali, ditambah dengan saldo kredit, lalu kita klik OK. Nah, sebelum itu kita kasih dulu desainnya. Kita balik ke home, di sini kita bold dan rata kanan kan. Nah, kalau sudah, kita bisa balik ke mode view. Jadi kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, seperti yang kalian lihat, jadi di sini saldo akhir periodenya sudah ada baik di debit dan juga di kredit. Nah, selanjutnya kita akan mencari bagaimana kita bisa melihat saldo efektif dari setiap akun. Nah, caranya kita balik lagi ke mode design view. Kita scroll dulu ke bawah. Nah, di sini kita lebarkan dulu ke bawah. Kalau sudah, kita klik lagi, kita bikin lagi text box-nya di bawah sini. Lalu labelnya kita hapus. Nah, untuk kotak teksnya kita pindahkan ke sebelah sini.
Lalu atur dulu ukuran tampilannya. Nah, kalau sudah, kita klik lagi di sini, terus kita ganti dulu namanya menjadi misalnya saldo akhir. Formatnya juga kita ganti lagi menjadi currency. Nah, di control search-nya itu kita bikin lagi rumus yang baru, sum, terus yang tadi kita buat, yakni saldo akhir debit dikurangi dengan saldo akhir kredit. Lalu klik OK. Nah, kita atur lagi desainnya, kita kasih bold dan juga rata kanan. Nah, kita lihat dulu tampilannya di mode view. Kita lihat di sini apakah sudah ada. Nah, jadi ini sudah ada, cuman belum ada keterangan apakah saldo efektif ini ada di debit atau di kredit. Jadi kita perlu menambahkannya lagi. Nah, dikarenakan tadi ternyata tidak tervideo ya wajah saya, jadi sekarang di sini kita akan mendesain tulisan-tulisannya supaya di bold dan juga rata tengah. Nah, selanjutnya step yang terakhir kita tinggal menambahkan keterangan apakah saldo akhirnya itu di debit atau di kredit. Nah, caranya kita balik dulu ke mode design view. Lalu seperti tadi kita tambahkan text box di desain. Labelnya kita hapus. Dan text box ini kita pindahkan sejajar di bawah saldo akhir periode. Nah, di sini. Lalu di property sheet-nya kita ganti dulu namanya menjadi keterangan saldo. Nah, di control search-nya kita bikin rumus if. Nah, jadi keterangannya itu adalah jika saldo akhirnya itu lebih dari 0, maka saldo akhir adalah di debit, dan jika saldo akhirnya itu kurang dari 0, maka saldo akhirnya itu di kredit. Langsung kita oke saja.
Bentar. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat dulu di tampilan desainnya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa di setiap akhirnya itu ada keterangan kalau misalkan saldo tersebut ada di debit atau ada di kredit. Nah, jadi demikian untuk video kali ini. Kita sudah membahas 3 materi utama, yaitu bagaimana caranya membuat query jurnal umum, laporan jurnal umum, dan juga laporan buku besar.